Halo Sobat Detektif, kembali lagi nih bersama Al yang akan menyajikan informasi menarik buat kalian semua. Banyak orang yang mengira bahwa makhluk seperti Bigfoot, Yeti, alien, peri, sampai ghost water merupakan makhluk yang tidak ada keberadaannya. Keberadaan mereka merupakan khayalan belaka yang dibuat untuk tujuan tertentu. Of this year, the astonishing footage we just watched. Okay, we're recording. Stay on the border zone. Tapi kalian tahu nggak, keberadaan mereka tidak sepenuhnya khayalan belaka loh guys. Jika kita menyajikan fakta-fakta yang ada lalu menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan, maka kita dapat membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekedar cerita saja. Untuk itu, Al akan menyajikan fakta-fakta dan kita akan menyimpulkannya bersama. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, akan lebih baik kalian share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu manfaat dari video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar Al bisa bersemangat membuat video untuk kalian semua. Dan juga tonton video ini sampai habis agar kalian semua tidak salah paham. Pada mulanya, makhluk mitologi merupakan cerita rakyat yang masih diceritakan. Makhluk ini sering diceritakan pada anak cucu keturunan dengan menambahkan elemen magis di setiap ceritanya guys. Tidak jarang ceritanya dibesar-besarkan dan ditambah-tambahkan, membuat para pendengar merasa takjub, bahkan ada yang tidak percaya sama sekali. So, di setiap negara memiliki kisah makhluk mitologinya tersendiri. Contohnya di Indonesia, ada babi ngepet, Ebu Gogo, Ahol, Garuda Perkasa, Orang Bati, Lembu Suwana, Cindaku, Banaspati. Adapun di benua Afrika seperti Ninki Ninka, Inkayamba, Jengu, Emit, dan bahkan di negeri maju seperti Jepang juga memiliki kisah makhluk mitologinya guys. Contohnya seperti Yamato no Orochi, Akoro Kamui, Otoroshi, Usioni, Kappa, dan masih banyak lagi. Jika kita pilih pengertian dari makhluk mitologi secara bahasa, dilansir dari Wikipedia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi adalah suatu ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus di suatu kebudayaan. Sedangkan definisi kata makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk mitologi adalah suatu cerita yang diciptakan pada suatu konsepsi suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus yang sifatnya fantasi. Biasanya makhluk mitologi erat kaitannya dengan suatu suku. Para ahli juga berpendapat seperti Levi Strauss. Dia mengatakan suatu bentuk cerita tertentu dari tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang, serta sebagainya dengan berdasarkan suatu skema logis yang terkandung di dalamnya yang memungkinkan kita mendeklarasikan seluruh masalah dalam konstruksi sistematis. Hal ini juga ditambahkan oleh Kremes. Dia berpendapat bahwa suatu cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan suatu serangkaian peristiwa atau kejadian nyata dan imajiner penyangkut asal-usulnya. Nah, di sini letak pertanyaan kita. Apakah makhluk mitologi itu benar-benar ada ataukah hanya sebuah cerita karangan belaka? Well, di sini kita akan mulai menganalisisnya bersama. Jika
Jika kita melihat dari segi luas permukaan bumi, kita dapat memastikan bahwa luas permukaannya adalah 510,1 juta kilometer persegi. Jika dihitung dari luas permukaan daratan, yaitu 149 juta kilometer persegi, dan luas permukaan perairan, yaitu 361,1 juta kilometer persegi, kita dapat menyimpulkan bahwa 29,2% itu adalah luas permukaan daratan dan 70,8% itu luas perairan. Dilansir dari Kumparan.com, ada 13% lautan di bumi yang belum dijelajah manusia. Ini didasarkan pada penelitian yang mengumpulkan berbagai data mengenai aktivitas manusia di lautan. Setelah itu, mereka berhasil mengelompokkan lautan tersebut dan tidak kurang dari 13% saja. Dilansir dari Lab Science, seorang penulis studi yang merupakan mahasiswa doktoral di University of Queensland di Australia, dia mengatakan hampir semua lautan yang belum tersentuh oleh manusia terletak di kutub utara, kutub selatan, atau di sekitar negara-negara kepulauan Pasifik. Tapi perlu dicatat ya guys, 87% lautan yang sudah dijelajahi manusia itu hanya sebagai sarana jalur transportasi air untuk kapal-kapal dagang dan kapal pesiar. Itu masih belum dihitung penjelajahan di dalam atau di dasar laut. Dilansir dari IDN Times, sebuah artikel yang mengatakan bahwa hanya 5% lautan yang telah dijelajahi di kedalamannya, dan 95% lainnya sampai sekarang masih menjadi misteri sampai saat ini. Lalu bagaimana dengan daratan yang sekarang kita huni? Dilansir dari Kumparan.com, 95% populasi manusia hanya terkonsentrasi di 10% daratan di bumi, entah itu kota sebagai mata pencaharian dan juga metropolitan. Namun area yang dikategorikan tidak dihuni mencakup 10%, yang artinya 90% dari seluruh daratan di permukaan bumi sudah dijamah oleh manusia. Lantas, apa hubungannya data tersebut dengan makhluk mitologi? Setiap makhluk hidup mempunyai tempat tinggal masing-masing, seperti kita manusia yang tinggal di kota maupun desa. Adapun binatang-binatang seperti harimau, badak, ikan, buaya, dan lain-lain memiliki tempat tinggal di hutan, lautan, rawa-rawa, bahkan ada juga yang hidup di gurun, gersang, dan tandus. Bahkan populasi mereka menyebar di penjuru dunia. Beda dengan makhluk mitologi yang hanya terkenal pada suatu tempat saja. Contohnya, makhluk mitologi tuyul yang terkenal di Pulau Jawa hanya ada di Indonesia, sedangkan di negara lain makhluk mitologi tuyul tidak ada. Bahkan makhluk mitologi seperti kappa hanya ada di Jepang, tidak ada di negara lain. Bahkan sifat-sifat mereka yang sebagian memiliki sifat magis dan tidak wajar dari makhluk lainnya. Misalnya babi ngepet yang dapat mencuri uang warga dengan menggeserkan tubuhnya di pintu, lemari, di dinding si korban. Sekilas ini tidak masuk akal guys, tapi banyak saksi yang melihat dan juga beserta bukti video dan foto. Bahkan banyak orang-orang yang percaya bahwa babi ngepet itu ada. Contoh lainnya adalah kappa. Makhluk mitologi asal negeri Sakura ini memiliki bentuk tubuh seukuran anak kecil. Tampilannya memiliki kombinasi antara kura-kura, monyet, dan kadal. Konon katanya jika kalian berhasil menangkap kappa, maka kalian akan ditawarkan kemampuan pengobatan sebagai ganti kebebasan. Jelas makhluk ini penampilannya seperti hewan, tapi memiliki integritas tinggi dalam pengobatan. Jika kalian bilang makhluk ini cuma sebuah mitos, maka ada banyak saksi mata yang pernah melihat keberadaannya secara langsung guys. Sejak zaman Edo hingga era modern, kesaksian ini diperoleh dari segala usia, dan beberapa di antaranya seringkali merupakan sumber terpercaya. Bahkan makhluk ini dianggap sebagai bagian dari kriptozoologi. Dari analisis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian makhluk mitologi itu adalah bangsa jin. Ini dikarenakan semua kemampuan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain selain bangsa jin.
Masih banyak kok contoh makhluk mitologi yang memiliki hal magis. Adapun sebagian lagi bukan dari bangsa jin, tetapi masuk dalam kategori kriptozoologi. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu kriptozoologi, dilansir dari Wikipedia, kriptozoologi adalah suatu ilmu yang mempelajari keberadaan hewan tersembunyi yang meliputi pencarian spesimen hidup, hewan yang keberadaannya kurang terbukti secara fisik namun muncul dalam mitos, legenda, atau kesaksian sepihak. Misalnya Bigfoot, dan juga hewan liar yang berada di tempat yang tidak lazim seperti alien. Contoh pada kategori ini seperti kraken yang merupakan gurita besar yang biasanya mengganggu nelayan saat mencari ikan di laut. Kraken kemungkinan ada guys, soalnya jika dilihat dari fakta bahwa manusia hanya menjelajah kedalaman laut kurang lebih 5%, bahkan jika dilihat dari pencapaian yang berhasil masuk ke Palung Mariana hanya 4 orang aja guys. Salah satunya adalah James Cameron. Kraken bisa dikategorikan sebagai kripto. Mengapa begitu? Karena sifat alami dan insting hewan ada padanya. Dia tidak memiliki hal magis. Tidak hanya Kraken, ada juga Bigfoot, Yeti, putih duyung, alien yang penampakannya berhasil direkam. Entah rekaman itu asli atau tidak, yang pasti ada sebagian, ulangi lagi, ada sebagian makhluk mitologi itu bisa dikategorikan sebagai kriptozoologi. Mereka ada dan nyata, cuma kita tidak bisa menjangkau keberadaannya, entah itu dari segi teknologi atau mungkin dari segi penjelajahan. Ada lagi nih satu kategori makhluk mitologi yang merupakan fiktif atau tidak nyata, bahkan keberadaannya tidak pernah ada. Contohnya pada kasus unicorn. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada sebagian makhluk mitologi itu berasal dari bangsa atau ras jin. Ada lagi sebagian makhluk mitologi yang merupakan kriptozoologi. Kemungkinan besar mereka berasal dari zaman dinosaurus yang masih selamat. Dan sebagian yang lain mereka benar-benar tidak ada atau karangan belaka guys. Oke, sekian video Al hari ini. Jika kalian ingin request sebuah teori, bisa langsung komen di kolom komentar. Jika kalian ingin menambahkan sesuatu, komen di bawah aja ya guys. Jika Al ada yang salah, mohon dikoreksi aja guys. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat.